Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Kahiratunisya dengan NIM 1001182380004. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi rumah sakit beserta fungsinya. Jadi, struktur organisasi rumah sakit dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada direktur utama. Nah, direktur utama ini adalah pemimpin tertinggi di dalam suatu organisasi rumah sakit yang dimana berfungsi sebagai bertanggung jawab terhadap seluruh operasi dan pengelolaan rumah sakit. Yang kedua ada wakil direktur. Nah, wakil direktur ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti wakil direktur pelayanan medik. Nah, wakil direktur pelayanan medik ini berfungsi sebagai bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan medis di rumah sakit. Yang kedua adalah wakil direktur keperawatan. Nah, wakil direktur keperawatan ini bertanggung jawab untuk mengelola dan memimpin semua aspek pelayanan keperawatan di rumah sakit. Selanjutnya ada wakil direktur administrasi dan keuangan. Nah, wakil direktur administrasi dan keuangan ini berfungsi sebagai mengelola berbagai aspek dari administrasi dan keuangan dari rumah sakit itu sendiri. Selanjutnya adalah wakil direktur sumber daya manusia. Nah, wakil direktur sumber daya manusia ini berfungsi dalam mengelola semua kegiatan-kegiatan terkait sumber daya manusia yang ada di rumah sakit itu. Selanjutnya di sini ada komite medik. Nah, komite medik ini terdiri dari beberapa para profesional medis yang dimana itu tuh berfungsi sebagai mengawasi dan menilai mutu dan pelayanan medis itu sendiri. Selanjutnya ada komite keperawatan. Nah, komite keperawatan ini adalah komite yang dimana terdiri dari beberapa perawat yang senior yang dimana itu berfungsi sebagai mengawasi dan menilai standar-standar dari pelayanan keperawatan yang ada di rumah sakit itu tersendiri. Selanjutnya yaitu ada unit dan departemen pelayanan. Nah, unit dan departemen pelayanan ini dibagi menjadi 5 bagian, yang dimana ada departemen medis. Nah, departemen medis ini berfungsi sebagai menyediakan berbagai spesialisasi medis. Yang kedua ada departemen keperawatan. Nah, departemen keperawatan ini mengatur pelayanan dari keperawatan pasien itu. Selanjutnya ada departemen farmasi. Departemen farmasi ini berfungsi sebagai menyediakan layanan obat dan farmasi, baik itu obat yang masuk ataupun obat yang keluar. Dan selanjutnya ada departemen administrasi. Departemen administrasi ini mengatur berbagai aspek administrasi yang ada di rumah sakit. Selanjutnya ada departemen teknologi dan informasi. Nah, departemen teknologi dan informasi itu sendiri berfungsi sebagai mengelola sistem informasi di rumah sakit. Selanjutnya ada unit pendukung. Nah, unit pendukung ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada unit gizi, yang dimana unit gizi ini berfungsi sebagai mengelola penyediaan makanan untuk pasien dan staf dari rumah sakit itu tersendiri. Yang kedua ada unit kebersihan. Nah, unit kebersihan ini bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah sakit dan fasilitas rumah sakit. Yang ketiga ada unit keamanan. Nah, unit keamanan ini berfungsi sebagai menjaga keamanan dari fasilitas rumah sakit dan menjaga keamanan dari pasien maupun staf juga. Yang terakhir ada unit transportasi. Nah, unit transportasi ini berfungsi sebagai mengelola transportasi pasien termasuk ambulans. Selanjutnya ada struktur fungsional. Struktur fungsional ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada penyuluhan dan edukasi. Nah, penyuluhan dan edukasi ini berfungsi sebagai pemberian program edukasi untuk pasien dan masyarakat. Selanjutnya ada pelayanan unit darurat yang dimana berfungsi sebagai mengatur dalam pelayanan gawat darurat dan unit perawatan insentif atau ICU. Yang terakhir ada pelayanan rehabilitas medik. Ini berfungsi sebagai menyediakan layanan rehabilitasi fisik dan terapi. Selanjutnya ada tim manajemen RS. Nah, tim manajemen RS ini ya mungkin memiliki tim manajemen yang lebih kecil dan spesifik yang terdiri dari para ahli atau pengelola dalam bidang tertentu. Contohnya seperti pengelola sistem informasi RS, pengelola akreditasi, dan pengelola riset. Salah satu contoh program yang saya ambil yaitu program dari RSUD Benden Pekalongan. Nah, program tersebut dinamai dengan Jempol, jembatan pembayaran online yang dimana itu akan mempermudah pasien-pasien umum yang sudah perawatan dan pasien cukup hanya men-scan barcode yang nantinya akan muncul nominal berapa banyak biaya perawatan yang harus dibayarkan dan bisa membayar dengan QRIS.
Nah, untuk planning dalam program ini yang pertama yaitu menentukan tujuannya, di mana tujuan utama dari program Jempol ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pasien. Yang kedua yaitu kita menganalisis kebutuhan, yang di mana tim program perlu melakukan riset untuk memahami apa saja kesulitan yang dihadapi pasien dalam mengakses layanan kesehatan, apa saja yang mereka harapkan dari layanan online ini, dan apa saja kendala yang dihadapi rumah sakit dalam menyediakan layanan online. Dan apa saja sih sistem yang perlu diintegrasikan, serta teknologi apa yang tersedia dan sesuai untuk membangun aplikasi Jempol. Selanjutnya itu kita dapat mengembangkan strategi yang dimana meliputi pengembangan aplikasi, yang dimana aplikasi itu dirancang untuk menyediakan berbagai fitur seperti pendaftaran online, konsultasi virtual, pemesanan obat, dan informasi kesehatan. Yang kedua ada integrasi dengan sistem informasi rumah sakit untuk memastikan data pasien itu akurat dan efisiensi dan proses. Selanjutnya itu adanya program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Jempol itu tersendiri dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian juga mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga ahli, IT, desainer aplikasi, tim marketing, dan anggaran. Selanjutnya yaitu ada organizing atau pengorganisasian yang dimana tim program Jempol itu harus terdiri dari berbagai ahli seperti dokter, perawat, programmer, desainer, dan staf marketing. Kedua yaitu tugas dibagi berdasarkan keahlian dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Selanjutnya yaitu struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi juga diperlukan untuk memastikan koordinasi dan komunikasi yang efektif. Dan infrastruktur IT yang memadai seperti server, jaringan, dan perangkat lunak perlu disiapkan untuk mendukung operasional aplikasi Jempol. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, yang dimana dalam pengembangan aplikasi tim IT itu harus menggunakan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan rumah sakit. Dan adanya pelatihan staf. Staf rumah sakit ini dilatih untuk menggunakan aplikasi Jempol dan memberikan layanan yang optimal pada pasien. Dan dalam peluncuran aplikasi, tim marketing itu harus memiliki strategi yang tepat untuk meluncurkan aplikasi tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya ada pemantauan, di mana tim program itu memantau operasional aplikasi Jempol tersebut secara berkala untuk memastikan kelancaran dan efektivitasnya. Yang keempat ada controlling. Controlling yaitu pengendalian, yang dimana dilakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program Jempol dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, maksud data di sini yaitu data tentang penggunaan aplikasi, kepuasan pasien, dan efisiensi proses dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya yaitu penyesuaian strategi. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, strategi program Jempol itu dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari program Jempol. Dan selanjutnya program Jempol ditingkatkan untuk menambahkan fitur-fitur dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan.